Cinta itu racun. Bab 754. Sayang, ibu pasti percaya padamu. Arila menepuk punggung Orila dan menghiburnya. Selama itu pilihanmu, biarkan aku dan ayahmu, kakek nenek dan adik kecil, dan saudara-saudaramu akan mendukungmu. Bu, terima kasih. Terima kasih ibu telah mendukung Orila. Orila akhirnya dapat memulai perjalanan untuk menemukan Abang Hansel tanpa kekhawatiran. Jangan lupa, kau adalah anak kami. Memperhatikan kebahagiaanmu adalah kebahagiaan untuk kami. Dan Arila mengangkat wajah Orila dengan lembut membelainya. Ini mungkin seperti setiap orang tua yang mencintai anak-anak. Mereka telah bekerja keras untuk membesarkan anak-anak mereka. Mereka tidak ingin meminta anak-anak untuk memberi mereka apapun. Selama anak-anaknya bahagia, itu adalah hadiah terbaik untuk orang tua mereka. Ya, aku tidak akan lupa. Orila menunjukkan wajahnya dan tersenyum cerah. Bu, aku akan membuat diriku bahagia. Arila tersenyum lembut. Itu benar. Mandilah, semua orang menunggu untuk makan. Bu, aku mencintaimu. Orila mencium wajah ibunya dan Arila tersenyum pada Orila sebelum beralih ke kamar mandi. Melihat punggung Orila yang kurus, itu sangat menyusahkan. Anak perempuan mereka bangga dan percaya diri sejak kecil hingga dewasa dan tidak pernah seperti ini. Seperti yang orang katakan, cinta benar-benar racun. Begitu kau mendapatkannya, kau tidak bisa menghentikannya. Kau tidak bisa menghentikannya seumur hidup. Arila hanya berharap bahwa pria yang dipikirkan Orila sejak kecil hingga besar dapat membuat Orila bahagia. Ketika Orila selesai mandi, semua orang menunggunya. Ayah, ibu, aku sudah mandi. Baiklah, sini dan makan, kata Arila. Carson diam saja, tidak berbicara. Orila duduk di samping si imut yang biasanya mencubit wajahnya. Adik imut, ku beritahu untuk tidak belajar dari ayah. Kenapa kau tidak mendengarkan kakakmu? Kakak, jangan mencubit wajahku. Jonathan tidak tahu berapa kali dia mengatakan hal ini dengan serius pada kakak perempuannya. Tetapi tidak peduli berapa kali dia berkata, Jonathan tidak bisa lepas dari nasib tragis yang diuleni menjadi adonan ketika mereka bertemu. Tentunya mencubitmu itu karena dia menyukaimu, mau dekat denganmu. Sebastian yang berbicara, dan tidak sulit untuk mendengar kecemburuan dalam nada bicaranya. Sebastian ingin Orila menciumnya dan ingin dimanjakan olehnya, tetapi Orila tidak akan. Ketika Orila melihat Sebastian seperti ular beludak dan akan selalu menghindarinya. Kakak, kau malah membantunya. Jonathan memiliki kerugian kecil. Sebenarnya mereka adalah anak-anak di rumah, tetapi semua orang seperti mengelus Jonathan. Karena dia adalah satu-satunya gadis di keluarga kita. Sebastian mengulurkan tangan dan membelai kepala Jonathan. Ayah sering memberitahu kita bahwa kita adalah anak laki-laki untuk melindungi anak-anak perempuan di rumah. Jonathan mengangguk dengan manis. Bahkan Jonathan sangat mencintai saudara perempuannya. Watak Sebastian seperti seorang ayah. Penampilannya dingin dan tidak pandai mengatakan hal-hal baik. Sebastian hanya bisa memperlihatkan penampilan yang keren. Tidak perlu beberapa orang untuk berbicara untukku. Orila melirik Sebastian. Melihatnya duduk tegak, wajahnya tenang. Sama seperti tidak ada yang terjadi. Ketika Orila melihatnya,
Orila semakin membencinya. Kenapa Sebastian bisa mengganggu hatinya? Tapi Sebastian masih sangat tenang. Hanya saja itu membuat Orila sedih. Jadi Sebastian berkata begitu baik di depan keluarganya. Tapi Sebastian sengaja membuat Orila seperti tidak sayang kepada orang tuanya. Sudah, makanlah. Melihat kesan bertengkar di antara anak-anak, Arila segera mengalihkan perhatian mereka semua. Kontradiksi kecil antara anak-anak, Carson dan Arila tidak akan pernah membantu siapapun. Biarkan mereka menanganinya sendiri. Seperti hal-hal seperti Orila dan Sebastian, mereka tidak peduli karena mereka benar-benar menganggap Sebastian sebagai anak-anak mereka sendiri. Dan mereka tidak akan membantunya karena dia bukan anak mereka. Ada kontradiksi antara Orila dan Sebastian, tapi dia tidak akan pernah membawa kontradiksi ini ke meja makan. Badai kecil baru saja berlalu dan keluarga makan siang bersama. Setelah makan, beberapa orang bekerja bersama, mencuci piring, membersihkan meja, dan dengan cepat membersihkan rumah. Sebenarnya hal-hal ini dapat diselesaikan oleh pembantu, tetapi ketika mereka bersama, mereka tidak ingin diganggu oleh orang lain, sehingga seringkali semua orang bekerja bersama. Tentu saja, setelah berkemas, Arila menarik Orila untuk duduk di sofa di ruang tamu. Ibu dan Jojo harus kembali ke New York terlebih dahulu. Kamu harus menjaga dirimu di masa depan. Jika ada sesuatu, kamu harus ingat untuk meminta bantuan kakakmu. Bu, apakah kamu akan kembali begitu cepat? Mengapa yang kembali harus mereka, bukan Sebastian? Orila menoleh dan melihat Sebastian, sepertinya mengatakan, apakah Sebastian masih ingin tinggal di sini untuk menghancurkan urusan Orila dan ingin menambah hancur hati Orila? Arila berkata, ya, ayah punya pekerjaan untuk dikerjakan. Studio ibu memiliki beberapa hal untuk diatasi. Dan Jonathan kita juga ingin pergi ke sekolah. Jadi kami harus kembali dulu. Baiklah, kalau begitu aku akan mengirimmu ke bandara sebentar lagi. Ibu dan ayah baru saja datang. Orila benar-benar enggan. Namun dia sudah dewasa. Jalan ini juga pilihannya sendiri. Tapi, Bu, kenapa dia tidak kembali? Orila tidak ingin menyebutkan nama Sebastian. Dia menggunakan matanya untuk menunjukkan apa yang Orila bicarakan. SS Group memiliki beberapa proyek untuk dikembangkan di daerah pantai baru-baru ini. Kakakmu adalah manajer umum dari sisi ini. Arila berbicara tentang Sebastian. Orila mendengarkan berita ini seperti tersengat petir. Mengapa SS Group ingin mengembangkan proyek di kota Atmajaya saat ini? SS Group memiliki industri sendiri di banyak tempat di seluruh dunia. Ayah ingin menduduki pasar negara A bukan masalah. Tetapi dia ingin Sebastian memimpin pekerjaan. Dengan kata lain kali Orila berada di negara A, dia mungkin memukul Sebastian dari waktu ke waktu. Dan orang ini bahkan mungkin memberinya apa yang harus dilakukan. Kamu masuk. Carson berbicara lagi. Ketika suaranya jatuh, dua pria muda dan seorang wanita parubaya yang datang bersama keluar dari rumah. Direktur Carson. Ketiga orang itu berkata serempak dan sikapnya hormat. Ya, Carson mengangguk dan berkata, kalian bertiga untuk memperkenalkan diri. Wanita itu maju selangkah dan dengan hormat berkata, Nona, halo, saya Tiwi, penduduk asli kota Atmajaya.
Anda dapat menemui kami di masa depan jika Anda memiliki kebutuhan di negara A. Bibi, Orila memandang Tiwi beberapa kali. Nalurinya yang sensitif mengatakan kepadanya bahwa wanita ini seharusnya tidak menjadi orang biasa. Tiwi berbicara dengan kuat dan memiliki gerakan yang kuat. Pengalaman Orila di sekolah dasar taekwondo dan pengintipan dari pengintaian oleh kemampuannya, Orila dapat memastikan bahwa wanita ini jelas bukan orang biasa. Wanita itu mengangguk, tidak mengatakan apa-apa. Pria lain pun melangkah maju, sikap yang sama hormatnya. Nona, nama saya Tono, dapat membantu melakukan hal-hal di sekitar Anda.